Baik. Mada sanadrus al-mabahis. Nah, di sini ada 4 pembahasan, Bu ya. Yang pertama adalah A ketemu al. A ketemu al. Maksudnya apa, Bu, di sini, Bu? Kita fokus harokati saja dulu, Bu ya. A ketemu al. A, al. Gitu aja, Bu. A, al. Nah, kemudian ba'du domairin nasbi al-muttasilati. Ba'du domairin nasbil muttasilati. Sudah, Bu? Kemudian yang selanjutnya, yaitu hadfu alifima. Ya, hadfu alifima al-istifhamiyah. Sudah, Bu? Sudah. Kemudian, al-asma'ul mausulatu. Al-asma'ul mausulatu. Baik. Sekarang kita bahas secara globalnya dulu, Bu ya. Mujmalan. Secara mujmal. A ketemu al, ini yang dimaksud adalah A-nya itu apa, Bu? Artinya apakah ya? Atau harful istifham, ya. A yang digunakan untuk kalimat pertanyaan. Ya, A, apakah? Kemudian al, ya, yang biasa kita pelajari al-qamariyah sama al apa, Bu? Syamsiyah. Sampai ya. Di A ketemu al, yang biasanya dikata benda, Bu ya. Itu bagaimana nanti? Apakah ada perubahan? Nah, nanti kita akan simak, Bu ya. Pasti ada perubahan. Kalau Hamzah ketemu Hamzah atau Hamzah ketemu Alif itu pasti ada perubahan. Kemudian ba'du domairin nasbil muttasilati. Apa artinya, Bu? Sebagian domir nasob yang bergabung dengan kata kerja. Naam, sahih. Jadi sebagian domir nasab yang tergabung. Masya Allah. Kemudian hadfu alifi ma alistifhamiyah. Apa artinya? Membuang huruf alif pada ma istifham. Oh, Masya Allah. Ini kayaknya udah kaidahnya udah dipelajari semua belum, Bu? Belum. Kayaknya udah ya. Belum. Belum ya. Baik. Jadi menghilangkan alif pada ma alistifhamiyah. Mungkin secara global dulu saja mungkin, Bu ya, saya jelaskan. Yang di hari Selasa kemarin. Hari Rabu kemarin. Iya, Bu ya. Kemudian al-asma al-mausulah apa artinya, Bu? Kata sambung asmaul. Nah, kata-kata sambung. Mungkin di sini kita belajar yang jamaknya ya. Karena kemarin kita udah belajar yang aladi sama alati di semester berapa, Bu? Aladi dan alati. Masih ingat semester berapa? Semester pertama ya. Aladi itu di pelajaran 9. Kalau alati di 12 kalau nggak salah. Ya, terakhir di pelajar apa semester pertama. Nah, mungkin di sini lebih detail lagi mungkin ditambahkan aladina mungkin. Nanti kita simak insya Allah. Sekarang kita fokus ke materi yang pertama, yaitu di A dan Al. Ya, pembahasan yang pertama A dan Al. Apa artinya, Bu? Apakah ya? A di sini artinya apakah? Al di sini ya menjadikan kata bendanya menjadi apa, Bu? Ma'rifah. Ya. A, Al kalau ketemu tatahawwalu ila maddin, ya.
dia akan berubah menjadi huruf mat, ya. Dia di sini akan berubah menjadi huruf mat, menjadi al, ya. Hamzahnya berubah menjadi mat. Enggak langsung al-biharu, enggak. Nanti enggak ada bedanya. Kalau enggak ada hamzahnya sama ada hamzahnya kan nanti kalau kita bacanya tetap al kan enggak ada bedanya. Ini pertanyaan atau khobar gitu kan atau kabar. Nah, kalau di sini dibaca mat maka kita akan tahu apa Bu kalau ini menandakan pertanyaan. Gitu Pak ya. Kalau kita bacanya al-biharu saja kan kita nggak tahu ini pertanyaan atau kabar gitu kan. Tapi kalau sudah bacanya dimatkan atau dipanjangkan, maka di sini sudah dipastikan apa Bu? Ini adalah pertanyaan. Gitu ya. Paham tuh Najamian? Di sini dikontohkan al-biharu. Berarti apa Bu artinya? Apakah al-biharu itu? Gitu ya. Kalau di Al-Quran kebanyakan apa Bu? Allahu atau al-ana. Nah, di situ juga kalau dalam tafsirannya ada yang pertanyaan juga Bu ya. Ada yang pertanyaan juga. Untuk pertanyaan juga. Taib, itu namanya mat apa Bu? Mat lazim mukhaffaf ya. Jadi harus panjang 6 harokat ya. Ya kan Bu? Mat lazim. Naam Ustaz. Nah, 6 atau 5 ya. Taib. Kemudian di sini al-ana dicontohkan ya. Baik, nah kerajaan kita langsung baca yang sudah dirubah saja Bu ya. Al-ana. Ayo. Al. Apa artinya Bu? Al-ana. Sekarang ya Apakah Ustaz. Sekarang. apakah sekarang? Harus ada apakah ya? Apakah Apakah sekarang? sekarang? Kalau di sini kita langsung baca yang sudah diganti. Al mudarrisu maridun. Ayo baca bareng-bareng. Al. Maridun. Apa artinya Bu? Ma makna hadis jumlah? Al Apakah mudarrisu maridun. Apakah Pak gurunya sedang sakit? Gitu ya, Pak gurunya. Baik. Sekarang pembahasan yang kedua, al-mabahatus tsani, ba'du dhamairin nasbil muttasilati, ya, sebagian domir-domir nasab yang bergabung dengan apa, Bu? Kata 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 kerja. kerja. Gak mungkin domir nasab bergabung dengan kata yang lain. Maksudnya mungkin saja ya kalau bergabung dengan isem inna ya. Kalau dia sebagai isem inna, dia bisa bergabung dengan harfun nasbin. Ya kan, Bu? Tapi yang kita pelajari di sini semuanya jadi objek, ya. Atau apa, Bu? Bahasa Arabnya objek apa? Nah, maf'ulun bihi. Jadi domir mutasil yang mansub ini yang kita pelajari ada dua keadaan, Bu ya. Yang pertama, walaupun tidak dibahas secara terang-terangan di awal bab, Bu ya, di awal bab pelajaran semester 3, ya kan? Yaitu pelajaran berapa, Bu? Pelajaran pertama tentang inna dan la'alla, ya kan? Setelah inna, kalau domir, domirnya kan jadi domir mutasil kan, Bu? Nah, di sini juga termasuk domairun nasbi. Tapi keadaannya berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang sebagai objek, kalau yang di pelajaran pertama sebagai apa, Bu? Isam inna. Gitu, Bu ya. Sama-sama apa, Bu? Sama-sama ada, eh, sama-sama mansub Mansub. keadaannya ya. Sama-sama mansub keadaannya. Maka dinamakan domairun nasbi. Domairun nasbi itu domir yang keadaannya mansub. Entah karena objek maupun karena isem Inna. dan akhwatnya dan saudara-saudaranya. Gitu, Bu ya. Fahim Najamian? Insya Allah. Nah, di sini ketemu apa saja? Ini tidak disebutkan semua domir munfasilnya, Bu ya. Afwan, mutasilnya, Bu ya. Hanya 3 saja domirnya di sini.
yaitu yaul mutakalim. Biasanya yaul mutakalim yang kita ketahui itu disambung dengan kata benda kan Bu, kolami, ya kan, saya roti baiti. Yaul mutakalim ini jarang sekali dikata kerja. Kenapa Bu? Karena kalau dikata kerja itu biasanya fa'il Bu ya, menjadi tak. Yaul mutakalim kalau menjadi fa'il menjadi tak. Misalkan kata betu, tuh. Nah, ini nggak pakai ya lagi. Kalau saya pakainya apa, Bu? Tak mutaharika. Oh, ternyata ya mutakalim bisa bergabung dengan kata kerja ketika apa? Ketika menjadi Objek. objek. Sayanya jadi objek. Nah, di sini dicontohkan adalah khalaqaniyallahu. Ya-nya seharusnya sukun berubah menjadi fathah. Kenapa, Bu? Ada yang tahu? Menjadi Ya-nya fathah. sukun berubah menjadi fathah. Kenapa? Iltiqa'us Iltiqo isot. sakinain. Apa artinya, Bu? Bertemunya dua sukun. Naam, bertemu dua sukun. Tapi kalau Ibu meng- membaca khalaqanillah, bisa saja. Hmm. Atau khalaqaniyallah. Karena di Al-Quran kadang difathahkan, kadang disukunkan. Di Al-Quran kan gitu kan, Bu. Ada nggak yang disukunkan? Nanti kalau ketemu saya share. Baik. Wallahu alam. Kalau salah ini Bu ya, diperbaiki ya, Bu. Insyaallah. Khalaqaniyallahu. Jadi di sini mana ya mutakalimnya, Bu? Ya, Yang ditandai hijau ya. Khalaqaniyallahu. Di sini sudah ditandai hijau. Ini adalah ya mutakalim. Biasanya sebelum tertulis ya mutakalim itu ada huruf apa ini, Bu? nun wikoya. Nah, nun ini menandakan bahwasanya apa, Bu? Yaul Penghubung. mutakalimnya berbeda dengan yang di kata benda. Ya. Jadi kalau ada nun berarti ini bergabungannya adalah kata kerja. Nggak mungkin di kata benda ada nun wikoyah. Ya nggak, Bu? Ya, Nah, jadi sebagai tanda saja, yaul mutakalim ini bisa bergabung di kata kerja. kerja. Dengan cara ditambahkan apa, Bu? Nun sebelumnya. Seperti itu. Dengan cara apa? Ditambahkan nun sebelumnya. Namanya nun apa, Bu? Nun wikoya. Naam, namanya nunul wikoya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kaful mukhatab. Kaful mukhatab. Berarti kaf yang untuk domir anta, An, Bu ya. Bukan kaf untuk domir anti, enggak. Kalau kaf untuk domir anti ya kaful mukhotobah. Ada taknya. Nah, di sini dicontohkan adalah apa, Bu? Khalaqakallahu. Apa artinya khalaqakallahu? Allah yang telah menciptakan kamu. Allah menciptakanmu. Nah, Allah yang menciptakanmu. Sahih. Kemudian selanjutnya, haul ghaib. Haul ghaib. Gimana, Bu? Haul ghaib. Apa itu domirnya? Haul Domir. ghaib pada umumnya yaitu apa? Hu. Ya. Yaitu apa, Bu? Hu. Nah, jadi di sini adalah haul ghaib hu. Apa artinya? Oh, dia. Ya, di sini contohnya apa? Khalaqahu. Khalaqahu Allah. Apa artinya khalaqahu Allah? Allah yang telah menciptakannya. Allah yang menciptakannya ya. Nya. Allah yang telah menciptakannya. Kemudian hatfu alifi ma alistifhamiyat Afan Ustaz tadi belum alistifhamiyati. Nah, Bu, Afan Ustaz gimana? tadi tadi belum di screenshot deh. Yang Oh, tadi mau di sebelumnya belum screenshot di ya. screenshot. Nah, Kan udah ada di buku, Bu.
Nggak perlu di screenshot. Anak bukunya buku yang asli sana. Anak buat print yang Oh, buku cetak, Bu ya. buku cetak. Berarti belum download ininya, Bu. PDF-nya. Sudah belum? Sudah ada belum PDF-nya PDF-nya? sudah ada, PDF-nya sudah ada. Tapi anak Oh, nggak nggak apa. print, anak Mau sudah pingin punya di, bukunya. ya, pingin diringkas saja, Bu ya. Saja. Nah, Khair, insyaallah. syukur. Syukur. Nah, hadfu alif fima istifhamiyatu. Apa artinya? Menghilangkan atau menghapus alif ma alistifhamiyah. Nah, dengan syarat apa, Bu? Syaratnya apa, Bu? Alifnya dihapus. Dengan karena bersambung dengan huruf jar. Nah, didahului Huruf jar, harfu jar. jar ya. Kalau ingin ma-nya ini artinya istifhamiyah gitu ya. Tuhdafu alifun alifu ma alistifhamiyatu idza dakhala 'alaiha harfu jarin. Ya. Jadi menghilangkan alif ma alistifhamiyah ketika dimasukkan di dalamnya apa, Bu? Harfu Harfu jar. jar. Nah, di sini dicontohkan min ketemu ma itu bukan berarti min ma gitu, Bu ya. Aneh nanti. Jadi idghamnya secara tulisan maupun secara baca. Jadi nunnya otomatis hilang. Gitu, Bu ya. Min ketemu ma. Mimma seperti itu. Mimma. Nah, ini kayaknya udah dijelaskan ya. Kayaknya Bu Anita pernah bertanya, Start meme-nya di mana? Oh, tapi nggak apa, kita merja saja, Bu ya. Iya. Sepertinya udah habis deh, pelajaran 9. Ya, Belum. Bu Anita ya. Pertemuan Ya, kemarin, Belum diterangkan, Ustaz. belum diterangkan. oh belum. Belum. Oh, baik. Tapi udah dijelaskan ya. Oh, walaupun belum ada di dalam slide ya. Di dalam slide belum. Belum ada. Jadi min tambah ma otomatis nunnya dihilangkan ya. Kalau ketemu ma. Di sini menjadi mimma. Jadi perubahannya ada dua, Bu ya. Nunnya hilang, alifnya pun juga ikut hilang. Kalau alif sudah wajib ya, alifnya wajib. Karena ingin artinya apa, Bu? Untuk menandakan bahwasanya kalau ini pertanyaan. Kalau seandainya bukan pertanyaan, itu alifnya tidak dihilangkan, ya kan? Jadi kalau bukan pertanyaan, itu alifnya tidak hilang, ya. Karena di sini artinya pertanyaan, ya maka harus dihilangkan. Mimma khuliqal insanu. Apa artinya, Bu? Mimma khuliqal insanu. Dari apa manusia diciptakan? Hmm. Dari apa manusia diciptakan? Dari apa ya? Jadi kita belajar kata kerja majhul. Ini sebenarnya khuliqa di sini dipelajari di semester 6, Bu. Tapi nggak apa dicontoh. Semester 6. Jadi khuliqa ini adalah kata kerja pasif ya. Di bahasa Indonesia ada kan, Bu, kata kerja pasif? Ada ya? Jadi di bahasa Arab namanya kata kerja mudhari, kata kerja lil majhul, mabniun lil majhul yang dibentuk apa? Majhulnya apa? Fa'ilnya itu dibuat majhul, tidak diketahui fa'ilnya. Gitu. Kemudian amma, an ketemu ma. Kalau mima kan dari apa? Kalau an ma berarti tentang tentang Apa? apa, atau bisa jadi dari apa juga mungkin bisa ya, tapi tergantung nanti kalimatnya gimana. Kalau amma tabahat ya apa saja, maksudnya apa, artinya apa doang, apa doang. Karena bahasa, artinya bahasa apa, Bu? Mencari ya. Bahasa ya bahasu itu pasti bergabung dengan harfu jar'an. Maksudnya bergabung itu apa? Ya pasti diiringi dengan an. Yang kita pelajari, Bu ya. Nggak boleh kita bahas tuh al-qalama. Nggak boleh. Yang kita pelajari bahas tuh anil
kolami. Ya, pasti diiringi dengan apa, Bu? Harfu jar an. Sehingga kalimat pertanyaannya harus dengan an juga. Nggak boleh kita bahasna, nggak bisa. Harus pakai an. Amma bahasta. Oh, misalkan bahastu anil kolami. Gitu, Bu ya. Saya mencari bolpen. Walaupun dalam bahasa Arab itu objek, Bu ya. Setelah an itu objek, apa setelah bahasa itu langsung objek, nggak diartikan saya mencari dari bolpen, enggak. Tapi tetap artinya apa? Saya mencari bolpen. Gitu, Bu ya. Atau saya mencari, kalau artinya saya mencari tentang bolpen gimana? Cocok nggak, Bu? Enggak kan? Jadi harfu jar ini tidak ada maknanya sama sekali jika diartikan dalam bahasa kita. Gitu, Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi amma kalau dalam digabung dengan di sini biasanya gabungan dari kata bahasa ya bahasa. Kalau di sini dicontohkan amma yatasaalun baru tentang apa ya? Apa artinya, Bu? Amma yatasaalun tentang Tentang apa? apa kalian Tanya-tanya. bertanya-tanya ya, saling menanyakan atau bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Tentang apa kalian bertanya-tanya? Kalau bahasa mencari itu biasanya pertanyaannya memang harus pakai an, Bu ya. An mata bahasu. Kamu cari apa gitu kan? Jawabannya apa, Bu? Bahas tuh enggak langsung objek, Bu ya. Harus didahului harus hujar dulu. Bahas tuh apa, Bu? An, Misalkan saya mencari buku, berarti apa? Itu kita buat kita buat Hmm? Ada yang tahu? Gimana, Bu? Saya mencari buku. Bahas tuh anil anil kita 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 buat anil kita bahas bi. tuh anil Anu, kitabi ya. Nggak boleh langsung apa, Bu? Nggak boleh dihilangkan annya ya. Bahas tuh alkitabah. Nggak bisa. Harus ada an ya. Bahas tuh anil kitabi. Baik. Kemudian selanjutnya bi ketemu ma ya. Bi ketemu ma menjadi apa, Bu? Bima. bima. Alifnya hilang karena artinya untuk pertanyaan ya. Nih mau mandi nih, Bu. Pakai baju. Sebentar loh ya. Baik. Artinya apa, Bu? Bima. Bima artinya apa? Dengan Apa? Dengan dengan apa? apa? Di sini dicontohkan Bima kotal tal hayata. Dengan apa kamu membunuh Ular. ular? Sahih. Baik. Sampai sini ada pertanyaan?
Ustaz, Kalau tadi nggak ada, tulisannya kita gimana? lanjut. Ustaz, tadi tulisannya Gimana? gimana? Bahas tuh anil kitabi, tulisannya gimana, Ustaz? Oh, iya. Bahas tuh anil kitab. Artinya apa, Bu? Raffi. Bahas Eh, tuh anil kitab artinya apa? saya sedang membahas kitab. Jangan Kitab. sedang. Bahas tuh itu saya telah. Oh, saya Bukan telah membahas ya membahas. di sini ya. Artinya bukan membahas, mencari. Nah, beda. Bahas Mencari. tuh anil kitabi. Aduh, Bahas. Bu. Tulisannya jelek. Nah, nah, Ustaz. Bahas tuh anil kitabi. Bahas. Ya, Sedang bahas belajar. tuh anil kitabi. Oh, Saya telah mencari buku. Kemudian, li ketemu ma. Apa artinya, Bu? 5. Apa artinya 5? Untuk apa? Bukan. Ya, mungkin bisa artinya seperti itu untuk apa. Tapi kebanyakan maknanya bukan demikian, Bu. Bisa Mengapa jadi kan? memang untuk apa. Mengapa Tapi kan? maknanya yang sering terjadi bukan itu. Yaitu apa, Bu? 5 Bisa itu mengapa yang artinya satunya mengapa gitu. mengapa, ya. 5 kharajta, mengapa kamu keluar? Nah, tapi bisa juga untuk apa kamu keluar? Tapi paling tepat apa, Bu? Mengapa ya? Mengapa kamu keluar? Saya keluar untuk cuci tangan. Gitu kan? Baik, sekarang al-asmaul mausulah. Nah, di sini dia. Oh, ternyata ntar al-lati sama al-lai dipelajari lagi di semester 4. Ya Allah. Semester 3 dipelajari al-lati sama al-lai. Nah, nggak apa-apa lah. Jadi nanti semester 4 diulangi lagi di awal semester 4. Khair, insyaallah. Di awal semester 4. Al-asmaul mausulah artinya apa, Bu? Kata sambung. Di sini ada mudzakkar sama muannas ya. Mufrad jamak. Jadi kita belum belajar yang kata musanna. Apa artinya musanna, Bu? Ganda. Apa artinya musanna? Ganda ya. Jadi kita belum belajar. Baik, nakra jama'atan. Manil fatal ladzi dakhalal faslal ana. Ayo, manil. Manil fatal ladzi dakhalal faslal ana. Naam. Apa artinya, Bu? Manil fatal ladzi dakhalal faslal an. Siapa Apa artinya? pemuda yang sekarang yang sedang masuk kelas sekarang? Mm-mm. Yang telah masuk kelas sekarang. Ya, siapa pemuda sedang yang masuk kelas barusan, Bu ya? Karena di sini kata kerja madi, barusan. jadi barusan aja. Kita artikan barusan. Kalau sekarang kan seharusnya pakai mudhari', Bu ya. Tapi khair insyaallah. Jadi di sini mana ismul mausulnya, Bu? Ismul mausulnya mana? Alladzi. Alladzi. Ini adalah ismul mausul. Kenapa pakai alladzi? Karena ini untuk kata benda mudzakkar dan mufrad. Mufrad. Nah, ini keterangan mudzakkar mufrad. Jadi pakainya alladzi. Nah, kalau mudzakkar jamak gimana? Nah, manil fityatul ladzina dakhalul faslal ana. Ayo, coba dibaca bareng-bareng. Manil Manil fatyatul ladzina fityatul dakhalul ladzina. faslal ana. Ana. Kata fityatun satu-satunya biasanya di surat apa, Bu? Tercantum dalam surat apa? Fityatun. Ada yang tahu? Punya hajat hajat dan kita mudah Ada yang tahu surat apa, Bu? Surat apa ya? yang lupa agar bisa berjalan cepat, bisa berjalan. Surat Al. Biasanya di hari Jumat. Oh, Al-Kahfi, Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi.
coba Sahih di surat Al-Kahfi. sering sepelekan ya, misalkan ada orang, ada teman, dia minta Kemudian selanjutnya di sini mana ismul isyarah ya, ismul isyarah, ismul mausul Bu ya. Bedakan antara ismul Alladzina, mausul. alladzina, Naam, alladzina. Alladzina, kenapa pakai alladzina? Karena untuk karena kata apa Bu? mudzakkar jamak Jamak muzakkar. mudzakkar. Naam, jamak mudzakkar. Ya, keterangannya. Ini untuk jamak mudzakkar. Baik, selanjutnya. Kita fokus ke mu'anas. Nah, mu'anas juga ada dua Bu ya yang kita pelajari di sini. Ada mufrad, ada jamak. Nah, yang mufrad. Manil fatatul lati dakholat ya. Tapi kalau ketemu al dakholati. Manil fatatul lati dakholatil faslal ana. Nah, coba dibaca. Manil. Anil fatatul lati dakhalatil Apa artinya? Manil fatatul lati dakholatil faslal ana. para pemudi yang telah masuk kelas barusan. Nah, siapa pemudi yang masuk kelas barusan? Mana ismul mausulnya, Bu? Ismul mausulnya mana? Allati. Allati. Masya Allah. Kenapa pakai allati? Biasanya allati. Karena untuk Karena dia mufrad mufrad mu'anas. mu'annas. Kata sebelumnya, Bu ya. Kita fokus ke kata sebelumnya. Kita harus mendefinisikan ya. Atau apa, Bu? Mendeskripsikan. Biasanya apa, Bu? Bahasanya, Bu? Menganalisa ya. Dia itu mufrad atau jama, dia itu mudzakkar atau muannas, itu penting Bu ya. Kita harus paham itu. Nah, untuk menentukan pakai alladzi, allati atau allai atau allati gitu ya. Selanjutnya, kalau yang jamak muannas gimana? Nah, di sini dicontohkan manil fatayatul lati dakhalnal faslal ana. Ayo coba dibaca. Manil. Manil fatayatul lati dakhalnal faslal Hmm. Apa artinya, Bu? para Siapa? pemudi, siapa para pemudi yang telah masuk kelas barusan. Para pemudi yang masuk kelas barusan. Nah, apakah boleh pakai allai? Allai? Boleh. Boleh ya. Nah, ini satu-satunya ismu mausul yang lamnya ditulis 2 kali, Bu. Nah, maksudnya double lam. Nah, ini yang alladzi, alladina, allati ini semuanya lamnya 1. Khusus jamak mu'annas itu semua lamnya ada 2. Mau pakai allati, mau pakai allai. Itu Bu ya, bisa dipahami? Nah, maka jangan sampai salah Bu ya cara penulisannya. Jadi semua ismul mausul yang kita pelajari sebenarnya adalah lamnya 1. Tapi khusus jamak mu'annas lamnya harus apa Bu? 2. Harus 2. Seperti al pada umumnya ya. Al pada umumnya kan kalau lamnya misalkan diawali dengan huruf lam, maka kalau ditambahkan lam menjadi double. Kayak lugotun. Kalau tambahkan al menjadi apa, Bu? Al-lugotu. Lamnya 1 apa 2, Bu? Kalau al-lugotu. 2. 2. Nah, gitu, Bu ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang ismul mausul. Nah, biasanya allati itu kalau di Al-Quran di surat apa, Bu? Ada yang tahu? orang yang laki cuma sebagian Lati takun afidah. Ah, itu allati biasa mufrad muannas. Kalau allati, nah itu di surat An-Nisa ya biasanya ada. Kalau allai di juz 28 entah di At-Tolak atau di surat Al-Mujadilah. Kayak di At-Tolak deh. Lam yahidden tuh surat apa? At-Tolak atau At-Tahrim ya? Ya pokoknya juz 28 tuh ada allai. Allai. Gitu Pak ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke tamarin. terlalu menjaga Tamarinnya insya Allah mudah, Bu ya. orang orang jadi mencapai Nah, ini membuat pertanyaan dengan hamzah. Ya, kalau didahului al, maka harus dimatkan. Tapi kalau bukan al, maka ya nggak perlu dimatkan. Nah, di sini nomor 6 dari jangan sampai terkecoh, Bu ya. Nomor 6 ini nggak ada alnya. Jadi nggak, maksudnya awalannya itu bukan al, tapi ismul isyarah. Jadi nggak perlu Pakai sanduk. dimatkan ya, dibaca panjang. Coba nomor 1, biar lebih cepat kita masukkan hamzatul istifham menjadi apa, Bu? Al, apa, Bu? Al, ana kharajta, ta ya. Karena pertanyaan kita pakai mukhatab aja. Al, ana kharajta. Ayo. Al. Apa artinya, Bu? Maksudnya apakah barusan kamu keluar? Gitu ya. Maksudnya keluar apa ini? Keluar dari kelas ya? Atau sekolah? Ya pokoknya itulah. Selanjutnya. Al-yauma roja'a abuka min dimsako. Menjadi apa, Bu? Al. Apa? Min Damas Dimsako ya. Damaskus. Damaskus. Nggak ada shinnya ya. Shin keduanya nggak ada. Tapi ya gitu memang kalau Arabnya ya Dimashko. Dimashko. Atau Dimsako ya. Pokoknya seperti itu. Al-mudarisu maridun. Jadinya apa, Bu? Ini udah dicontohkan tadi. Al-mudarisu maridun. Kemudian selanjutnya. Al-mudiru qala hakada menjadi al qala hakada. Naam, ahsantun. At-talibul jadidu kasara hadzal kursiyya menjadi apa? Kasara hadzal kursiyya. Naam. Kemudian hadat talibu dorobaka menjadi apa, Bu? Ahadat langsung aha ya, langsung ha. Ahadat talibu dorobaka gitu, Bu ya. Jadi nggak perlu ada mat karena bukan diawali dengan al. Kalau diawali dengan al ya harus mat. Nah, ini tamrin dari menjadikan domir, cara melatih domir mutasil yang bergabung dengan objek apa yang menjadi objek, Bu ya. Domir mutasil yang menjadi objek yang bergabung dengan kata kerja. Man khalaqaka di sini contohkan menjadi khalaqaniyallahu. Berarti kalau man dorobaka menjadi apa, Bu? Dorobani misalkan Ahmadu gitu ya. Ahmadu gitu. Man dorobaka dorobani Zaidun di sini Zaidun ya atau Ahmadu. Terserah yang penting nama laki-laki, Bu ya. Atau dorobanit tolibu. Misalkan seperti itu boleh. Dorobanit tolibu. Man sa'alaka hadha su'ala. Menjadi apa, Bu? Sa'alani siapa, Bu? Mudarisu. Al-mudarisu hadha su'ala. Gitu ya. Kalau aro'akal mudarisu fil masjidi. Apa artinya, Bu? Aro'akal mudarisu fil masjidi. Apakah guru melihatmu di Kamu masjid? melihat bukan Ustaz? kok kamu melihat? Bukan. Di sini nggak ada Apakah ta. Pak Guru melihat kamu di masjid? Guru Di sini melihat failnya mana dulu, Bu? Kalau nggak tahu failnya, nggak tahu artinya di sini. Mana failnya? Al-mudarisu. dari Al Mudarisu. mudarisu. Sahih. Terus itunya jawabannya apa? Ustaz? Al mudarisu. 6. Di sini, Jawabnya apa? jawabnya apa?
Jadi kalau tahu artinya kita bisa jawab. Misalkan di sini kan al-mudaris sebagai fa'il Bu ya. Apakah Pak Guru melihatmu di masjid? Kalau na'am berarti apa Bu? Naam Na'am ro'ani. Nah, gitu aja. Atau pakai fa'ilnya dohir juga bisa. Ro'aniyal mudarisu. Na'am ro'aniyal mudarisu fil masjidi. Nah, Gitu Bu ya. ro'ani Hmm. Yusufil Apa artinya masjid. Bu? Na'am ro'aniya al-mudarisu. Iya, Apa Pak artinya? Guru melihat saya di masjid. Ya, saya. Fa'ilnya tetap Pak Guru Bu ya. Naam. Jangan katakan fa'ilnya itu saya, bukan. Ya, sayanya ini jadi objek. Ya, Jadi iya, Pak Guru telah melihatku, ya, telah melihatku. Jadi objeknya ku. Kalau subjeknya saya, berarti saya melihat, ya kan? Kalau di sini objek ya. Pak Guru telah melihatku. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi perhatikan subjek dan objeknya, Bu. Biar tahu jawabannya, gitu ya. Objek dan objek. Jadi kah ketika untuk dijawab menjadi ni ya. Jadi karena domir mukhatab itu kalau untuk pertanyaan untuk menjawabnya ya menjadi domir mutakalim gitu Bu ya. Masa kal lagi kan nggak mungkin. Jadi domir mutakalim. Di sini ada pertanyaan? Bingung mau nanyanya, Ustaz. Apa? Bingung mau nanyanya. Kamu mau nanya? Ya, silakan ditanyakan aja, Bu. Ya, kan mandorobaka. Ini kan objeknya K, Bu ya. Dan yang ditanyakan K-nya. Nah, berarti kalau dijawab menjadi domir mutakalim, yaitu ya'ul mutakalim ya. Dorobani, siapa? Man sa'alaka, berarti jawabnya sa'alani kada gitu ya. Aro'aka, apakah al-mudarisu sebagai fa'il kan? Pak guru melihatmu. Nah, kalau na'am, ro'ani, itu saja juga boleh. Jawabnya na'am ro'ani saja juga sudah boleh. Itu ya. Na'am ro'ani, beliau melihatku gitu kan. Ro'ani. Tamrin 11. Ini sampai berapa tamrin, Bu? Banyak ya. Lumayan banyak ya. Ini jadikan terakhir aja ya, Bu. Kita lanjut di hari Rabu insya Allah. Baik. Ini maknan ta'amal mayali Bu ya. Maknan ta'amal al-kalimat al-atiyata. Perhatikan kata berikut ini. Satu kata saja Bu ya, yaitu maknan. Maknan itu apa artinya? Ya arti atau makna ini sudah jadi baku bahasa kita Bu ya, bahasa Indonesia. Maknan kalau digabung dengan kata domir ya, domir mutasil itu aliful bengkok. Alif Alif maksurah. Alif bengkoknya berubah menjadi apa? Menjadi alif berdiri. Ya. Alif maksurah itu ada yang berdiri, Bu. Ya, kalau kita katakan alif maksurah, itu alifnya itu juga ada yang berdiri. Jadi alif itu mempunyai dua bentuk. Ada yang berdiri, ada yang bengkok. Tapi kalau sudah dipastikan alif bengkok itu selalu di akhir kata. Itu sudah dipastikan ya. Karena dia bergabung dengan domir, maka alifnya harus jadi berdiri. Kalau alif berdiri itu umum. Bisa di tengah, bisa di akhir. Gitu Bu ya. Kayak al-aso itu kan pasti di akhir Bu, al-aso. Itu pakai alif biasa, alif berdiri ya. Tapi kalau makna, al-makna ya. Tapi kalau di sini nggak ada tanwin, nggak ada al berarti maknan ya. Kalau maknan itu alifnya di bengkok. Memang kalau di akhir kata bisa bengkok, bisa alif berdiri.
Tapi yang bisa dipastikan apa? Yang bisa dikonfirmasi atau bisa dipastikan alif bengkok selalu di akhir kata. Kalau seandainya digabung dengan domir, maka otomatis harus jadi alif berdiri. Maka menjadi maknahu, maknaha. Ya kan? Alifnya berubah nggak, Bu, di sini, Bu? Hurufnya berubah kan? Walaupun namanya masih sama, istilahnya masih sama, yaitu alif. Nah, alif, bentuk alifnya berbeda. Jadi perhatiannya di alifnya saja, Bu ya. Jadi yang sebelumnya alif bengkok menjadi alif berdiri. Karena dia tertulis di tengah kata. Alifnya ya, kita fokus ke alifnya. Di tengah kata. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu, Bu ya, materi kita pada sore hari ini, insya Allah. Baru Rekamannya langsung di-share ya Ustaz buat murojaah Ustaz. 6, insya Allah. Oh, 3 tamrin lagi ya. Berarti pertemuan depan insya Allah bisa mulai pelajaran ke-10. Nah, jadi pelajaran ke-10 otomatis apa, Bu? Harus menyetorkan apa? Mufrodat.